Nah, sebelumnya Ibu mau tanya sama kalian. Kalian pernah nggak mengalami peristiwa atau kejadian atau memiliki pengalaman yang berkesan buat kalian? Nah, kalau kalian pernah mengalami suatu kejadian atau memiliki pengalaman yang menurut kalian berkesan, pernah nggak sih terfikirkan bahwa kalian itu akan menulisnya dalam sebuah buku atau di dalam note? Nah, kalau kalian menuliskan di buku atau di note akan menjadi sebuah karya yang mungkin kedepannya akan disukai orang. Kalian tahu apa karya kalian tersebut disebut apa? Atau cerita kalian itu disebut apa? Nah, ya betul, cerita yang kalian tulis atau pengalaman kalian tulis itu bisa disebut dengan cerita pendek. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu lakukan tadi, kita hari ini akan membahas mengenai cerita pendek. Nah, dari pembahasan cerita pendek ini, kita akan membahas mengenai pengertian cerpen, ciri dan fungsi, struktur cerpen, dan unsur pembangun cerpen. Nah, pengertian cerpen sendiri yaitu karya sastra pendek yang sifatnya fiktif atau non-fiktif. Nah, fiktif ini menurut KBBI yaitu hanya terdapat dalam khayalan atau imajinasi. Selain itu, cerpen juga merupakan karangan pendek yang berbentuk prosa, yang biasanya ceritanya terdiri dari 500 sampai 5.000 kata. Nah, biasanya juga terdapat nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen sendiri. Biasanya juga memiliki amanat atau pembelajaran saat kita membaca cerpen tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ciri dan fungsi. Untuk yang pertama cirinya itu yang pertama tidak rumit. Nah, tidak rumit ini yaitu ceritanya hanya mengandung satu konflik saja. Lalu yang kedua alur tunggal. Nah, dalam ceritanya juga menggunakan alur tunggal atau hanya satu alur saja. Selain kedua tersebut juga terdapat ciri dibaca sekali duduk atau sekali dibaca selesai. Biasanya durasi membacanya itu sekitar 10 sampai 30 menit. Lalu fungsi yang pertama yaitu kreatif, penghibur ya. Nah, kreatif penghibur ini saat kita membacanya kita akan merasa terhibur atau memberikan hiburan kepada kita saat kita jenuh kita membaca cerpen atau yang lainnya. Nah, yang kedua estetis atau keindahan. Nah, dalam cerpen sendiri juga biasanya memiliki keindahan dalam tulisannya atau biasanya itu kata-kata yang digunakan itu memiliki makna lain. Nah, hal tersebut digunakan memiliki arti keindahan. Yang ketiga didaktif atau pembelajaran. Nah, biasanya cerpen kebanyakan memberikan pembelajaran pada kita mengenai apa saja. Yang keempat moralitas atau moral. Nah, biasanya juga dalam cerpen memiliki moral atau memberikan pesan-pesan moral kepada para pembaca. Nah, yang terakhir religiusitas atau pembelajaran religi. Nah, di sini pembelajaran religi ini dalam cerpen juga terdapat
pembelajaran religi mungkin mengenai untuk sholat, ajakan untuk sholat, atau memberikan sedekah, atau yang lainnya. Selanjutnya, struktur cerpen. Struktur cerpen di sini ada yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi, dan yang terakhir kode. Nah, abstrak sendiri yaitu gambaran awal dari cerita. Nah, dalam cerpen tersebut gambaran awalnya itu seperti apa? Nah, itu yang termasuk abstrak. Maaf sebelumnya. Yang kedua orientasi. Orientasi ini menggambarkan waktu, suasana, dan tempat dalam cerpen yang akan menjawab mengenai pertanyaan kapan, di mana, dan bagaimana. Yang ketiga komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Nah, biasanya di komplikasi ini karakter dan tokoh biasanya sudah terlihat di struktur ini. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi sendiri yaitu konflik yang terjadi dan yang akan menuju klimaks. Nah, dalam evaluasi biasanya konflik sudah mulai mendapat solusi atau menuju akhir cerita. Yang kelima, resolusi. Nah, resolusi ini ketika pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Nah, masalahnya ini biasanya sudah mendapat penyelesaian di tahap akhir cerita atau akan menuju akhir cerita itu sudah mendapatkan penyelesaian. Yang terakhir itu koda. Nah, koda sendiri yaitu nilai atau pembelajaran yang bisa didapat. Nah, biasanya cerita itu mengandung amanat atau pembelajaran yang mungkin bisa kita ambil untuk kehidupan kita saat ini. Selanjutnya, unsur pembangun cerpen. Nah, unsur pembangun cerpen ini ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik sendiri yaitu unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Nah, di sini unsur intrinsik itu ada tema, alur, setting, tokoh atau penokohan, sudut pandang, dan amanat. Nah, untuk yang pertama tema. Tema ini pokok pikiran atau tema keseluruhan dari cerita tersebut. Yang kedua alur plot. Nah, alur ini biasanya urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini biasanya alur ini juga ada 3 macam, yaitu alur maju, lalu alur mundur, dan yang terakhir alur campuran. Nah, alur merupakan urutan peristiwa yang membangun keseluruhan cerita atau tahapan alur ada beberapa tahapan alur. Nah, yang pertama itu tahap pengenalan. Yang kedua tahap permunculan masalah atau konflik. Yang ketiga tahap peningkatan atau perkembangan konflik. Yang kelima tahap puncak atau klimaks dari konflik tersebut, dan yang terakhir tahap penyelesaian konflik atau solusi dari permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga itu setting. Nah, setting ini itu merupakan latar atau tempat terjadinya atau latar tempat yang ada pada cerpen tersebut. Selain ada latar tempat, juga ada latar waktu dan latar suasana. Nah, yang keempat ini tokoh atau penokohan. Tokoh sendiri itu para pelaku yang ada di cerpen yang dibuat atau cerpen yang kalian baca itu biasanya ada tokoh. Nah,
Penokohan sendiri itu karakter pelaku atau watak pelakunya. Biasanya itu ada yang baik, jahat, bijaksana, atau egois, dan yang lainnya. Selanjutnya sudut pandang. Nah, sudut pandang ini cara pandang penulis. Cara pandang penulis dalam membawakan cerita tersebut. Nah, biasanya itu ada sudut pandang orang pertama, pelaku utama, lalu orang pertama, pelaku sampingan, atau sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga pengamat. Nah, yang terakhir ini yaitu amanat atau pesan dalam cerpen. Nah, biasanya itu kan dalam cerpen yang kita baca atau kalian baca itu ada memberikan amanat, mungkin bisa untuk kita berbanyak sedekah maupun kita harus rajin belajar agar supaya bisa mendapat peringkat dalam sekolah, atau kita harus menghormati orang tua. Nah, yang selanjutnya, ini masih termasuk dalam unsur pembangunan cerpen, yaitu unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik sendiri yaitu unsur-unsur yang berada di luar karya sastra. Nah, tetapi tidak langsung itu mempengaruhi penciptaan karya sastra tersebut. Nah, unsur ekstrinsik ini meliputi latar belakang kehidupan pengarang dan situasi sosial budaya ketika karya sastra itu diciptakan. Nah, latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarang. Nah, biasanya untuk latar belakang sosial itu ada maksudnya latar belakang masyarakat itu ada sosial, budaya, dan seterusnya. Atau kata lain itu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Biasanya ada nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, atau yang lainnya. Nah, itu yang satunya itu latar belakang pengarang. Itu ada riwayat hidup. Nah, ini riwayat hidup itu riwayat hidup dari pengarangnya dalam menciptakan karya atau cerpen tersebut. Nah, untuk gaya menulisnya tuh biasanya dalam gaya menulis cerpen tersebut pengarang itu menggunakan gaya penulis apa mungkin. Nah, gaya penulisan. Nah, Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian unsur cerpen, struktur cerpen, ciri, fungsi. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah kalian sudah paham? Atau kalian mungkin ada pertanyaan yang berkaitan mengenai penjelasan Ibu tadi? Kalian bisa menuliskan di kolom komentar dengan menuliskan nama dan nama presensi.